Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Setiap manusia, apalagi yang sudah dewasa, berumur, tentu menginginkan pernikahan. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah fitrah manusia dan kesunahan Nabi, berangkat dari ayat Al-Quran yang menyatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', yang artinya Allahu a'lam, bahwa menikahlah kalian dengan perempuan 2, 3, ataupun 4. Maka jika kalian tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah 1. Selanjutnya ada hadis yang mengungkapkan bahwa ya ma'syaras syabab man istata'a minkum alba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang kalian sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena dengan menikah itu dapat memelihara mata kita dari segala fitnah dan lebih memelihara terhadap kemaluan kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Apa sih pernikahan itu? Oleh para ulama dalam kitab-kitab mu'tabarah dijelaskan bahwa an-nikahu ad-dham awil wato. Secara bahasa bahwa dapat dijelaskan yang namanya nikah itu yaitu dham, itu mengumpulkan atau berkumpul, awil wato ataupun hubungan seksual. Namun secara istilah juga dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mu'tabarah, terutama di dalam kajian fikih Syafi'i, bahwa an-nikahu aqdun mustamilun ala syuruti wal arkani. Artinya bahwa pernikahan ialah satu akad yang terkandung di dalamnya atau terpenuhi di dalamnya syarat-syarat dan rukun-rukunnya sehingga dianggap sah. Juga ada definisi lain, yaitu aqdun yatadammanu bihawatin bilafzit inkahin aw tazwijin. Artinya yaitu satu akad yang mengandung legitimasi pembolehan wato, hubungan seksual, dengan lafaz inkah ataupun tajwiz, itu perkawinan. Nah, itulah pengertian daripada nikah secara istilah di dalam syariat Islam sebagaimana kita kaji dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah. Tentu berdasarkan hal di atas ada syarat, ada ketentuan, ada rukun-rukun yang harus dilalui atau disempurnakan, dipenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat dikatakan sah secara agama dan juga secara ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya zauj wa zaujah, atau adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, itu menjadi wajib. Mana mungkin ada perkawinan tanpa tidak adanya tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah harus hadir adanya wali atau orang yang dapat menikahkan. Siapa itu wali? Itu orang yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut, baik itu ayah ataupun saudara laki-laki dari perempuan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Artinya tidaklah sah satu pernikahan jika atau tanpa adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Maka itu ketentuannya. Yang ketiga adalah yaitu adanya 2 orang saksi. Nah, karena berdasarkan hadis di atas tadi la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin, artinya tidaklah sah satu pernikahan tanpa dihadiri saksi, 2 orang saksi, sebagaimana juga tidak sah tanpa adanya wali. Nah, itu. Jadi saksi sendiri ini adalah harus adil. Tentu ada penjelasan lain juga selain adil itu. Definisi adil seperti apa, adilnya bagaimana, saksinya siapa, syarat-syaratnya. Nanti mungkin di video yang lain kita akan bahas masing-masing hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah sigah, atau dalam bahasa kajian fikih lainnya disebut dengan ijab wal qabul. Makna daripada ijab yaitu ungkapan dari pihak
perempuan yang mengatakan bahwa aku nikahkan engkau dengan anakku, atau yang diwakilkan biasanya oleh penghulu KUA atau naib dari KUA, yang mengatakan aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama bla 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 binti fulan. Itu namanya ijab. Kemudian qabul tadi, apa itu qabul? Yaitu ungkapan seorang laki-laki yang mengatakan aku terima menikahi fulana binti fulan dengan mahar sekian. Itu dinamakan ijab wal qabul. Nah, keempat rukun ini menjadi syarat mutlak nikahnya, sahnya dalam pernikahan. Berarti jikalau keempat ini tidak terpenuhi rukun-rukunnya, dia tidak terpenuhi salah satunya, maka bisa dipastikan bahwa pernikahan tersebut batal atau tidak sah secara hukum agama ataupun hukum berdasar aturan perundang-undangan. Karena itu adalah merupakan rukun-rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Tanpa demikian, tanpa terpenuhnya rukun-rukun tersebut, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidaklah sah. Nanti kita akan bahas lagi apa syarat-syarat dari setiap sigah tadi atau ijab wal qabul, apa syarat-syaratnya orang yang boleh menikah dari pihak perempuan, dari mempelai laki-laki ataupun perempuan, apa syarat-syarat yang boleh menjadi saksi, kemudian apa syarat-syaratnya sehingga boleh menjadi wali. Nah, demikian itu panjang pembahasannya, dan itu menjadi penting sebagaimana kita penting dan wajibnya mengetahui rukun dan syarat dalam sembahyang. Sedemikian itu pula lah sesungguhnya kita juga harus wajib dan mengetahui tentang rukun dan syarat dalam pernikahan. Karena bagaimana mungkin pernikahan kita tidak diketahui rukun dan syaratnya, atau mempelai maksud saya tidak mengetahui rukun dan syarat dalam pernikahan. Demikian video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin kita akan bisa jawab nanti di video yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian share, kemudian subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.